Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, kelompok 8 yang beranggotakan Fani Oktaviani, Muhammad Fadlan, Sinta Nuriyah, Aji Samsudin, Hairunisa Ulia Ma'rufah, dan Diana Dia Moreta akan menjelaskan tentang kampus berkelanjutan. Yang pertama, ada pengertian dari kampus berkelanjutan. Kampus berkelanjutan adalah kampus atau perguruan tinggi yang melakukan upaya-upaya mengatasi permasalahan sumber daya alam lingkungan, antara lain karena pertambahan populasi, pemanasan global, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kebergantungan kepada minyak dan air, serta permasalahan ketahanan pangan. Peran kampus sebagai lembaga pendidikan sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, riset berkelanjutan, penghijauan kampus, dan pengaruh sosialnya. Dalam hal ini, kampus memberikan beberapa kontribusi, yaitu kampus mengenalkan wacana berkelanjutan khususnya di bidang pendidikan dan penghijauan kampus. Yang kedua, kampus menjadi agen perubahan sosial untuk mewujudkan tujuan berkelanjutan. Dan yang ketiga, kampus memberi teladan dalam mengimplementasikan aspek-aspek berkelanjutan dalam kehidupan kampus. Kampus berkelanjutan mengimplikasikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, lingkungan, dalam perumusan kebijakan serta perspektif jangka panjang terkait konsekuensi dari kegiatan kampus. Karena berkelanjutan dicirikan oleh pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, sosial dan efisien dalam penggunaan sumber daya alam, maka kerjasama dalam antisipasi semua pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai tujuan berkelanjutan secara efektif. Aspek Green Campus menurut UI Green Metric tahun 2019 terdiri atas 6 kategori dan UNEP menetapkan 10 kriteria, yaitu yang pertama energi, karbon dan perubahan iklim, yang kedua air, yang ketiga limbah, yang keempat keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, yang kelima perencanaan desain dan pengembangan, yang keenam pengadaan, yang ketujuh Green Office, yang kedelapan Green Laboratories, yang ke-9 Green IT, dan yang ke-10 transportasi. Dua, aspek-aspek kampus berkelanjutan. Aspek-aspek berkelanjutan yang diuraikan pada materi ini mengikuti 3 dari kategori yang digunakan UI Green Matrix 2019, meliputi A. Infrastruktur hijau. Itu indikatornya adalah perbandingan antara ruang terbuka dan total area kampus. Persentase area kampus yang berupa hutan atau area yang ditutupi pohon dan tanaman. Persentase area kampus yang menyerap air, ruang terbuka dibagi populasi kampus, anggaran kampus yang dialokasikan untuk mewujudkan kampus berkelanjutan. 2. Energi hijau dan perubahan iklim. Indikatornya adalah pemanfaatan peralatan hemat energi dan jumlah sumber energi yang baru terbarukan di dalam kampus, serta implementasi smart building dan implementasi green building. 3. Pengelolaan limbah. Indikatornya adalah program kampus yang ditujukan untuk mengurangi penggunaan kertas dan plastik di kampus, serta penanganan dan pembuangan limbah beracun dan limbah cair di dalam kampus, dan program pengelolaan sampah anorganik antara lain seperti plastik, logam dan kertas, serta program pengelolaan sampah organik seperti limbah sayuran kantin dan limbah dari tanaman. Bagian 3, pengukuran kinerja kampus berkelanjutan. Kinerja kampus berkelanjutan sementara ini diukur menggunakan pemeringkatan UI Green Metric yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Pemeringkatan ini diketahui merupakan satu-satunya dan pemeringkatan pertama terkait kampus berkelanjutan. Hingga tahun 2020, aspek yang diukur pada pemeringkatan ini meliputi 6 aspek, yaitu penataan dan infrastruktur hijau, energi hijau dan perubahan iklim, pengelolaan limbah, pengelolaan air, transportasi hijau, dan pendidikan. UI Green Metric World University Ranking ini lahir pada tahun 2010 yang bertujuan mengidentifikasi usaha-usaha yang dilakukan kampus untuk mewujudkan kampus berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah metode survei online yang terkait pada program dan kebijakan kampus berkelanjutan yang dilakukan oleh PT di seluruh dunia.
Lalu hasil survei setiap aspek yang telah diunggah diolah secara statistik mengacu kepada nilai dan bobot setiap indikator pada setiap aspek. Dan instrumen survei selalu dievaluasi dan terbuka untuk menerima masukan dari setiap PT yang mengikuti pemeringkatan ini. Bisa kalian pahami bahwa kinerja UNES pada pemeringkatan UI Green Metric pada tahun 2019 diperlihatkan pada gambar 1 dan 2, dan tahun 2019 UNES menduduki peringkat 6 nasional dan peringkat 71 internasional. Dan nilai tertinggi UNES diperoleh pada kategori pendidikan, diikuti berturut-turut kategori transportasi, air, energi dan perubahan iklim, penataan dan infrastruktur, dan limbah. Limbah mendapatkan nilai paling rendah sejak 3 tahun terakhir. Dan kenapa kayak gini? Bukan karena kinerjanya menurun, tetapi karena peta lain memperoleh nilai yang lebih tinggi. Implementasi dan upaya UNES menginternalisasi aspek infrastruktur hijau. Pertama-tama, dapat kita lihat, ini merupakan pemeringkatan UI Green Metric tahun 2019 dalam kategori penataan dan infrastruktur hijau. Dapat kita ketahui dari gambar tersebut, indikator yang nilainya paling maksimal adalah indikator nomor 6, terkait anggaran universitas dalam upaya kampus berkelanjutan. Sementara pada indikator-indikator lainnya seperti total luas hutan dibandingkan total area, juga pada open space terhadap total area, itu masih belum optimal. Nah, UNES memiliki rencana dengan menjadikan 60% lahan sebagai lahan terbuka hijau, sisanya untuk bangunan lainnya. Diharapkan rencana ini dapat meningkatkan kinerja UNES pada indikator-indikator tersebut. Bukti implementasi infrastruktur hijau di UNES dapat kita lihat pada gambar-gambar berikut. Seperti pada gambar kampus sekarang, atau pula pada gambar total luas area hutan di UNES. Pencapaian kinerja UNES pada sektor atau kategori penataan dan infrastruktur hijau ini adalah partisipasi dari beragam pihak, seperti UPPBJ, bagian rumah tangga, UPT, konservasi, dan lain-lain. Implementasi dan upaya UNES menginternalisasi energi hijau dan perubahan iklim. Berikut adalah pemeringkatan UI Green Metric tahun 2019 mengenai energi dan perubahan iklim. Dapat kita saksikan bersama bahwa nilai paling maksimal yang kita dapatkan ada pada indikator 4, yaitu terkait penggunaan listrik. Sementara pada indikator 1, 3, 5, 6, 7, 8 itu masih belum optimal. Dan pada indikator 2 kita mencapai nilai yang rendah, yaitu indikator yang mengenai smart building. Implementasi smart building di UNES ini masih belum meyakinkan, sehingga bukti-bukti yang tadi diserahkan itu ada yang invalid. Bukti-bukti implementasi mengenai energi hijau dan perubahan iklim di UNES dapat kita saksikan pada gambar. Di sana terdapat lampu dengan sensor gerak, AC hemat energi, stiker promosi hemat energi,
lampu LED untuk bangunan, lampu LED untuk taman, proyektor LCD yang diganti dengan touchscreen LED PC, dan sebagainya. Pencapaian kinerja UNES ini pada kategori energi hijau dan perubahan iklim, terutama atas upaya beberapa pihak. Di antaranya adalah bagian perencanaan, bagian rumah tangga, UPPBJ, dan UPT pengembangan konservasi. Implementasi dan upaya UNES menginternalisasi aspek pengelolaan limbah. Pada gambar pertama dapat dilihat bahwa skor maksimal yang diraih pada indikator kedua menunjukkan bahwa UNES telah menerapkan beberapa program dalam aspek pengelolaan limbah dan pengurangan penggunaan kertas dan plastik di dalam kampus. Pada tahun 2020, UNES telah memiliki tempat pengolahan akhir sampah yang berada di Desa Banaran dengan kemampuan pengelolaan sampah 5-6 ton sehari dan juga program pengurangan penggunaan plastik. Lalu pada gambar yang terakhir, UNES juga memiliki area toxic waste handle atau pengendalian limbah beracun. Rangkuman dari materi kampus berkelanjutan. Pengukuran kinerja kampus berkelanjutan mengikuti pemeringkatan dari UI Green Metric dan kinerja UI Green Metric. Pada tahun 2019, UNES menempati peringkat ke-6 nasional dan ke-71 dunia. Kampus berkelanjutan ini memiliki kontribusi seperti mengenalkan wacana berkelanjutan khususnya dalam bidang pendidikan dan penghijauan kampus, kemudian menjadi agen perubahan sosial untuk mewujudkan tujuan berkelanjutan, dan juga menjadi teladan dalam mengimplementasikan aspek-aspek berkelanjutan dalam kehidupan kampus.